Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya hari ini dengan Sarita, moderator hari ini. Kita ketemu lagi di acara Foodies on Share yang kali ini menyambut bulan suci Ramadan. Kita ada Ramadan Series. Hari ini kita akan coba undang salah satu teman kita, namanya Kak Cical. Mungkin kalau yang belum pada tahu, beliau ini adalah founder akun Makan Pakai Receh yang sangat-sangat hits dan fenomenal itu. Kita akan banyak banget tanya-tanya sama Kak Cical. Nah, itu dia sudah Nah, tersambung. Halo Kak Cical. halo, Halo. Bisa halo. menyapa foodpreneur kali ya? Boleh nggak? Ah, boleh. Halo foodpreneur semuanya. Tuh, ini apa? Sebelumnya saya coba sedikit ini kali ya, sedikit cerita kali ya tentang Kak Cical ini loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terutama yang domisilinya di Bandung mungkin ya, kayaknya harusnya sih tidak perlu dikenalin lagi makan pakai recehnya. Tapi mungkin buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang lain, sedikit saya bacain. Jadi sebetulnya akun makan pakai receh ini dulu yang mendirikan itu 3 orang, betul ya? Ya, betul. Gitu. Tapi memang saat ini dikelolanya salah satunya sama Kak Cical ini gitu. Jadi Ya, ya, mungkin kalau menurut saya untuk nanya tentang makan pakai receh pastinya cocok banget nanyanya sama Kak Cical. Bener ya, nggak? ya, betul. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba kenalan lagi dengan lebih dekat kali ya dengan Kak Cical. Nah, Ya, ini coba bentar, aku mau nyapa dulu ya. Coba teman-teman foodpreneur, eh, coba dadah-dadah dong. Dari mana aja absen pengen tahu jadinya. Dari mana aja nih, selain dari Bandung. Coba kita lihat. Udah banyak tuh dadah. Oh, ada kemana-mana makan. Hai. halo Dai. Itu apa? Temen lah ya, Ya, temen lah ya, temen seperjuangan. Gitu, kulineran koko, oke. Oke, kalau nggak kita mulai aja lah ya, gitu. boleh, boleh. Kita mulai aja kalau gitu. Nah, karena hari ini itu adalah temanya kan lebih banyak ke gimana sih cara bikin konten yang powerful untuk pebisnis kuliner. Nah, makanya Ya, saya ajak makan pakai receh juga. Sebenarnya kemarin karena sempat disentil-sentil juga sih sama Kak Victor, Kak Victornya dunia kuliner BDG, dia bilang ya. itu kayaknya ada sih satu akun lagi makan pakai receh. Oh iya, aku bilang nanti aku mau undang juga karena biar pas. Gitu. Oh iya, sorry. Sebelumnya Ya, teman-teman foodpreneur komennya itu nanti, sebentar saya akan matiin dulu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya nanti sama Kak Cica itu bisa pakai fitur Q&A di bawah situ ya, tuh di bawah. ya. Yang ada tanda tanyanya. Nanti diklik aja, kemudian nanti diketik pertanyaannya, nanti akan saya coba bacain kalau waktunya masih cukup ya gitu. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup pun, sebetulnya teman-teman bisa langsung masuk ke join channel Telegramnya Foodies Media Community. Linknya itu ada di bio akunnya Foodies. Oke, saya coba matiin dulu biar lebih enak ngobrolnya. Oke, nah berhubung ini temanya tentang konten, boleh nggak Kak Cica boleh nggak ceritain singkat aja dulu awal mula terbentuknya makan pakai receh? Oke. Jadi dulu itu apa ya? Mungkin kita bisa dibilang iseng-iseng tapi berkonsep sih. Jadi dulu kan aku kebetulan suka main sama dua founder makan pakai receh yang sekarang udah nggak aktif juga, namanya Andrew sama Augie. Dulu kebetulan dua teman saya itu penyiar radio dan mereka itu siarannya karena baru awal kan, siarannya itu malam-malam, biasanya tengah malam ke atas gitu sampai pagi. Nah biasanya itu sebelum mereka siaran, kita suka jalan bertiga bareng, makan di mana, makan di mana. Nah, dulu itu Augie sama Andrew sering banget eh, apa namanya minta rekomendasi makananku itu ke saya. Karena waktu itu kan emang sebelum makan pakai receh ada, kebetulan saya udah punya eh, blog juga tentang makanan dan Oke. khusus di Bandung. Nah, nah cuma karena aduh
kayaknya semua yang saya tahu udah dicoba semua tuh di sana. Kira-kira lihat rekomendasi dari mana lagi ya. Nah, waktu itu tuh Instagram 2014 itu baru mulai hits di Bandung. Nah, akun-akun food blogger sebenarnya sebelum makan pakai receh itu udah ada, kayak ya Dunia Kuliner Bandung. Terus ada beberapa juga yang lain. Kebetulan salah satu temennya Andrew itu ada yang udah punya akun juga, yang sesama dokter, namanya itu Makan Sampai Kenyang. Oh iya. Nah dulu itu ternyata rekomendasi makanan tuh di Instagram udah banyak banget ya. Kita sering liatin juga, akhirnya dari situ sering lihat. Cuma setelah kita lihat-lihat, kebanyakan yang dibahasnya itu lebih ke menengah atas. Which is waktu itu pas kita datengin juga ada beberapa yang kita datengin dari rekomendasi di Instagram itu, harga makanannya itu yang saat itu harganya udah 50.000 ke atas. Which is untuk 2014 itu udah lumayan pricey sih. Oke. Nah, udah lumayan pricey. Terus kita mikir, kan Cica udah punya background di nulis juga, nge-review makanan juga, kenapa kita nggak bikin aja sih sendiri, tapi lebih fokusnya ke makanan menengah bawah. Awalnya sih waktu itu alasannya adalah karena ya emang kayaknya kita cukupnya kalau emang mau review dengan budget sendiri, cukupnya ya bahas makanan yang segitu sih gitu. Nah akhirnya dulu itu kita ngasih rules itu untuk makan pakai receh, menu-menu yang di 30.000 ke bawah di tahun 2014 ya saat itu. Nah nama sendiri waktu itu kita menentukan nama Makan Pakai Receh itu. Nah ini sebenarnya banyak yang masih suka ini sih, masih banyak yang suka salah mengartikan sih, karena banyak yang mengartikan kalau makan pakai receh itu fokusnya adalah dimakan makanan pinggir jalan, street food. Nah sebenarnya dari awal itu kita fokus utama kita itu yang makanan yang kita sebut receh itu adalah makanan-makanan yang secara price terjangkau dan worth it. Nah, terjangkau ini artinya bisa luas gitu loh. Kayak misalkan gini, kita makan steak yang benar-benar steak, biasanya di Bandung itu harganya let's say yang paling murah lah ya, 70.000 ke atas. Nah, kalau misalkan ada yang harganya 50.000 tapi dengan kualitas yang sama, itu pasti kita bakal review gitu loh. Nah, cuma kalau dulu emang kita bahasnya emang harus yang 30.000 ke bawah. Cuma setelah kita jalan berapa tahun ya, 2 tahun, 2016 lah kalau nggak salah, kita mulai lihat emang harga-harga makanan itu naik. Nah, jadi ada beberapa tempat yang kita datengin ulang. Jadi waktu dulu awal kita pernah makan di sini, pas kita datang lagi loh, kok ternyata harganya udah di atas 30.000 ya, padahal dulu kita makan menu ini tuh harganya 22.000, ternyata sekarang udah mau 40.000. Nah akhirnya saat itu kita emang agak sedikit memperluas range harganya untuk ala carte itu 50.000 ke bawah. Berarti sampai sekarang? Yes. Berarti sekarang ya? Ya sama, paling di luar itu karena emang lumayan banyak juga nih yang nanya kayak all you can eat yang enak di mana sih, yang emang murah. Terus menu-menu yang bisa di-sharing apa aja sih yang enak. Biasanya kita untuk menu sharing kita usahakan itu yang patungan per orangnya itu ya 50.000 itu. Sama untuk all you can eat biasanya kita di range harga 100.000-an sih. Berarti sebenarnya emang kata kuncinya itu recehnya ya sebenarnya ya? Ya receh yang ingin kita usung adalah sesuatu yang emang terjangkau dan worth it, dan harus harganya 1.000-2.000 perak kan gitu. Gak putus-putus ya? Iya. Halo. Nah, oke. Tadi agak putus, agak freezing. Nah, oke. Berarti yes, halo. Wah, putus. Ya. Bentar.
teman-teman foodpreneur ya. Ya, Oh iya, buat benar. teman-teman foodpreneur yang mumpung lagi kita dengerin, coba kita nunggu Kak Cical dulu ya untuk tersambung kembali. Ya, Oke, Oke-nya harus pindah tempat itu. ya. Iya, kayaknya harus feedback. Yes. Udah bisa belum? Masih agak putus-putus, Cical. Sebentar. Kayaknya iya harus pindah tempat kayaknya. Iya. Ini masih putus. Nah, buat Putus ya. masih Ini agak putus-putus videonya. Oh, ini agak lumayan nih kayaknya. Oke. Iya. Nah, Agak lumayan ya. lumayan. Ya. Yes. Nah, paling nyambung dengan tema kita malam ini. Itu kan kita mau nanya tentang konten ya, kan orang sering pakai istilah konten gitu. Tapi boleh nggak sih yang basic banget gitu, maksudnya boleh nggak sih dijelasin yang dimaksud dengan konten itu apa? Dan sebenarnya konten yang powerful yang benar-benar bikin orang wah apaan itu gitu, pengen lihat, pengen baca, pengen beli, itu yang kayak gimana sih? Oke, jadi untuk konten itu dari pengalaman kita nih ya sebagai food blogger, dan emang kebetulan saya sempat berapa kali sih sempat pegang Instagramnya brand makanan. Ya. Konten itu adalah berbagai jenis media, nggak cuma satu media ya, misalkan audio dan visual aja, atau mungkin cuma teks. Yang kalau dari kita sambungin ke Instagram adalah semua media itu yang di-post di Instagram. Gitu. Jadi entah itu misalkan kita post produk brand kita untuk dipromosikan di Instagram, atau mungkin kita share hack menu dari menu yang kita punya untuk jadi sesuatu yang baru, atau misalkan kita ngasih info, misalkan kayak sekarang lagi puasa nih, misalkan kita share di brand di Instagram brand kita itu jadwal buka puasa misalkan. Nah, itu semua adalah konten gitu. Berarti boleh dibilang kalau saya summary gitu ya, berarti konten itu sebenarnya elemennya ada 3 mungkin ya. Ada audio mungkin lebih ke suara, ada visual itu mungkin berupa gambar dan bisa foto, bisa video ya sebenarnya ya. Iya, audio dan visual atau audio visual. Ya, dan satu lagi teksnya ya. Berarti ada 3 ya sebenarnya secara elemen. Nah, dan intinya semua konten itu adalah semua yang kita posting di IG yang elemennya 3 itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih bisa dibilang berarti itu kan tadi ada audio visual atau visual aja. Kita ngomongin visual dulu deh gitu. Sebenarnya kalau visual itu apa sih? Maksudnya ada nggak misalnya step-stepnya, checklistnya lah gitu. Kriterianya si visual itu bisa dibilang punya apa ya? Punya stopping power. Jadi bener-bener begitu lihat, ih apaan tuh gitu kan? Orang kan berhenti dulu gitu. Jadi begitu scroll, apaan tuh gitu. Ada nggak? Step poinnya lah gitu, checklistnya. Sebenarnya tidak ada ilmu pasti sih ya. Kalau buat kita, buat kami di Makan Pakai aja, sebenarnya tidak ada ilmu pasti yang kalau visual itu paling bagus adalah yang seperti ini gitu. Karena gini, sebenarnya saya sih belajar dari pengalaman. Dulu waktu Makan Pakai Receh mulai itu, kami mulai dengan cuma pakai handphone aja. Waktu kita mulai itu masih pakai handphone aja, terus kebanyakan teman-teman food blogger yang lain itu udah pakai kamera mirrorless, which is sebenarnya kita orang bakal suka nggak ya sama foto kita. Tapi dari situ saya belajar ternyata visual yang bagus itu bukan hal utama dalam Instagram. Oke, berarti visual yang bagus bukan utama yang dalam Instagram. Oke, terus? Yes. Tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah informasi. Oke. Jadi saya ingat dulu ada beberapa tempat yang saya datengin yang emang nggak didatengin sama teman-teman food blogger yang lain. Terus banyak followers kita pun nggak tahu soal tempat itu, taunya dari kita. Nah itu walaupun foto kita saat itu gelap banget, agak kekuningan, agak blur, tapi postingan itu tuh sangat engaging, orang sangat
sangat tertarik sama postingan itu, like-nya ribuan, yang komen juga sampai ratusan. Kalau kita waktu itu kayak followersnya masih kayak 10-20 ribuan gitu. Oke. Jadi emang dari situ sebenarnya saya belajar kalau elemen yang paling penting di Instagram itu emang visual atau audio visual sekarang. Cuma yang lebih menentukan adalah informasinya. Oke, maksudnya informasinya Gitu. itu dalam bentuk tulisan, gambar atau tulisan, foto atau video. Video itu maksudnya benda bergerak gitu. Perpaduan ketiganya. Jadi Oh, emang oke. kayak waktu yang saya bilang tadi, dari segi foto, estetika foto kita saat itu adalah sangat jelek. Tapi kita memberitahukan kepada followers kita kalau nih ternyata ada yang jual kayak gini loh di Bandung. Ya. Nah, itu dijelaskannya itu saat itu adalah lewat teks. Oke. Bahwa, oh ternyata resto ini tuh jual kayak gini loh yang ada di Korea. Di tempat lain di Bandung belum ada loh yang kayak gini. Nah, hal itu yang bikin orang yang lihatnya tertarik. Oke, berarti tapi harus perpaduan ketiganya ya. Ya, tapi Tapi jadi sebenarnya gini, kalau kita ya jadi gimana? ya entah itu bisa dari teksnya, entah dari visualnya, tapi harus ada salah satu yang emang strong point-nya sih. Oh, jadi tapi maksudnya berarti dari antara ketiganya itu harus dipilih salah satu mungkin ya. Yang paling kuatnya apa? Hmm, itu sebenarnya yang menentukan mungkin yang nanti melihatnya sih. Oke. Karena saat itu saya lihat emang followers Makan Pakai Receh dari awal sampai sekarang terus berkembang sih ya. Saat itu emang followers kita itu emang mereka seneng baca. Oh, lebih senang Kebetulan, baca. yes. Jadi dulu followers kita itu karena mungkin kita visualnya kurang bagus, mereka fokusnya pada apa yang kita tulis. Gitu. Jadi ngaku ya, gitu maksudnya karena dulu modalnya handphone jadi visualnya kurang oke gitu ya. Cuma dari situ kita belajar sih, jadi oh ternyata emang kita nggak perlu minder dengan kualitas foto yang kita punya, karena yang menentukan tidak harus dari visual yang bagus gitu. Oke. Nah, berarti kalau memang gini, boleh nggak sih dibilang bahwa berarti salah satu kekuatannya kontennya Makan Pakai Receh itu sebenarnya kan terletak di copywriting-nya ya, maksudnya textingnya, teksnya lah, tulisannya. Nah, boleh nggak Cal dikasih gambaran lah, maksudnya sebenarnya kalau apa ya, berarti copywriting atau caption kali ya boleh disebut ya, caption yang benar-benar powerful, yang benar-benar bagus, yang engagementnya tinggi itu biasanya kayak gimana sih? Intinya sih, inti utama dari kita bikin caption atau copywriting itu adalah kita harus mengajak followers secara tidak langsung untuk berinteraksi dengan kita. Gitu. Jadi entah misalkan kita membicarakan hal-hal yang lagi tren sekarang, terus untuk mungkin kalau misalkan dihubungin sama yang punya brand yang punya Instagram, misalkan saya beri contoh gimana ya, misalkan kayak sekarang nih banyak yang jual kayak jualan minuman kesehatan. Nah, sekarang kan kita lagi karantina, lagi orang lagi serba was-was lah. Nah, kita bisa ngasih tahu kalau kita salah satu pencegahan supaya kita nggak kena corona itu misalkan dengan minum-minum yang minuman sehat, salah satu contohnya produk kita nih. Nah, itu secara nggak langsung kan kita menghubungkan apa yang lagi tren sekarang, dan secara nggak langsung kita ngasih tahu kalau produk kita pun bisa diandalkan loh untuk saat seperti ini. Berarti sebetulnya yang paling penting itu adalah untuk bikin caption yang bagus itu adalah caption yang benar-benar punya hubungan dengan kesehariannya follower kali ya. Gitu. Relatable sama keadaan orang-orang yang baca konten kita. Ya, berarti berhubungan dengan situasi saat ini mungkin ya, atau mungkin lebih ke tren ya. Kalau lagi nggak COVID kita ngomonginnya tren kali ya.
Tapi Ya, ketika keren. COVID ini mungkin kita akan cerita lebih banyak mengenai kehidupan sehari-hari lah. Misalnya kayak kalau sekarang lebih penting yang lebih herbal, misalnya kan yang Ya, vitamin, yang ya, menunjang kesehatan, yang seperti itu yang bisa. Misalnya kemarin juga sebenarnya gue sempat lihat-lihat banyak juga sekarang orang yang jualan produknya DIY itu loh, do it oh yourself. iya, Jadi mm, lebih apa ya? Mungkin si caption-caption yang berhubungan dengan kita saat ini gitu kan, yang lebih berhubungan itu kan at the end menciptakan sebuah keterikatan yang mikirnya, wah ini akun gue banget gitu ya, ngerti banget ya. lah gitu kan. Sama Oke, mungkin ini kali ya, saya tambahin dikit. ya lagi. Saya lupa sih kemarin saya sempat dengar dari mana. Mm-mm. eh, kalau kita punya brand dan kita ingin mengambil hati calon konsumen kita atau konsumen kita itu, kita jangan ngomong seolah-olah kita itu sales. Nah, Oh ya ya. ini hal-hal yang mungkin sangat penting di apa? Di langkah-langkah saat kita bikin konten untuk sosial media brand. Kita jangan misalkan produk kita ini nomor satu loh, bla 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 bla, tapi lebih kita gimana caranya kita ngobrol seolah-olah followers kita itu adalah teman. Ya. Ibaratnya kalau ada orang yang dideketin sales, mereka belum apa-apa juga udah takut kan. Tapi kalau misalkan tapi kalau Iya. misalkan ada temen nih yang udah kita kenal lama, mereka tahu nggak nih, ternyata uh, ada produk kayak gini loh, ternyata bagus buat ini, mereka biasanya lebih tertarik untuk membeli. Ya, benar. Oke. Ya. Ya, 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 ya. Berarti jangan jangan ibaratnya apa ya? Jangan belum-belum gue ditawarin nih suruh ngapain gitu ya. Gitu. Tapi lebih ngasih, mungkin lebih tarikannya lebih memberikan informasi kali ya. Lebih ke Yes. tahu nggak ini ada produk baru, atau misalnya tahu nggak sih lo kalau produk ini tuh punya khasiat apa misalnya kan. Oh ya, Tahu nggak sih kalau aku ingat produk ini. istilahnya, kita itu harus sharing dulu sebelum selling. Oke, keren tuh. Sharing dulu. Ini sambil nyatet loh sebenarnya. Sharing dulu sebelum Kita selling. selling. Oke, Ya. tuh. Jadi, teman-teman foodpreneur itu boleh dicatat tuh. Jadi harus sharing dulu sebelum selling. Gitu. Tapi setuju sih, setuju banget. Nah, oke. Terus kan kalau kita lihat di Instagram sendiri sekarang ya, itu kan apa ya? Ada juga satu istilah yang namanya hashtag ya, Cal ya. Ya. Gitu. Nah, Hmm. maksudnya boleh nggak berdasarkan pengalaman Cica nih selama ini? Hmm. Sebenarnya hashtag itu penting atau enggak sih? Hashtag yang paling berguna adalah hashtag yang sangat spesifik. Oke, maksudnya gimana tuh? Contohnya gini, dulu waktu awal-awal hampir semua dari kita kan makan pakai receh mulai 2014 ya. Saat Mm-mm. itu any kind of hashtag itu sangat berguna buat naikin followers, awareness orang terhadap akun kita lah saat itu. Mm-mm. Cuma mungkin setelah lewat kapan ya, mungkin 2018 ke sini kali ya, semenjak Instagram ada algoritmnya segala macem, Oke. hashtag itu bisa berguna bisa enggak. Dan Oke. jujur aja untuk kami sih dimakan pakai receh, overall hashtag yang kita punya itu untuk menaikkan awareness kita ya, itu tidak terlalu berguna sebenarnya. Oh Ini gitu. jujur-jujuran aja. Karena emang saat ini sih kita kalau misalkan post itu emang fokus memakai hashtag adalah sebagai identitas saja. Which is kita pakai hashtag makan pakai receh karena akun kita makan pakai receh. Terus kita selalu pakai hashtag Bandung Foodies juga karena kita part of Bandung Foodies. Dan apa namanya, kalau misalkan kuliner yang kita cobain itu di Bandung, pasti kita pakai hashtag kuliner Bandung. Tapi dari statistik yang kita lihat, orang yang tertarik untuk lihat postingan kita dari hashtag itu, sorry to say, hampir tidak ada. Oke. Karena kebanyakan itu untuk kita ya, ini contohnya untuk makan pakai receh, kebanyakan memang tetap dari timeline, which is orang yang udah follow kita dan muncul postingan kita di timeline sama di explore.
Oh, sama explore ya. Ya. Nah, Jadi tapi ada tapinya. apa tuh? Untuk brand sebenarnya agak beda. Untuk apa, sorry? Untuk brand Untuk misalkan oke. buat foodpreneur yang punya punya brand nih Ya berarti di Instagram, hmm? hashtag itu bisa berguna. Contohnya gini, eh, untuk Bandung ya. Oh iya, Mm-mm. aku lupa bilang tadi soal hashtag tadi sebenarnya implikasinya untuk Bandung ya. Soalnya Mm-mm. untuk beberapa daerah di luar kota itu hashtag masih lumayan ngaruh. Untuk Terutama yang yang di luar. emang yes, terutama kalau misalkan daerah-daerah yang audiens Instagramnya baru berkembang. Mm-mm. Misalnya kayak di mana tuh? Misalnya luar Pulau Jawa, Hmm? daerah-daerah pinggiran kayak Jawa Tengah tapi bukan di Yogyakarta, bukan di Semarang yang emang daerah-daerah bukan ibu kota lah, bukan Oke. kota kota gede. Mm-mm. Karena mereka apa namanya pengguna Instagramnya masih berkembang, terus Mm-mm. konten yang di-sharing pun untuk daerah situ masih sedikit. Jadi Mm-mm. orang masih mencari lewat hashtag. Kalau di Berarti Bandung kalau ya, untuk nah, ya berarti kalau untuk foodpreneur yang mungkin punya brand itu mm-mm. yang mungkin lokasinya bukan di Bandung tapi di luar Pulau Jawa atau misalkan kayak daerah-daerah yang bukan ibu kota sebetulnya pakai hashtag itu masih penting ya. Untuk hashtag yang general ya, yang tadi saya bilang kayak misalkan makan pakai receh, kuliner Bandung, kuliner Jakarta. Oke. Tapi untuk yang spesifik, kayak Ya. misalkan gini, risoles Bandung. Oh, maksudnya spesifik tuh berarti kategori makanannya kali yang dimaksud Iya, ya. Oke, ya, soalnya ya, ya. saya cek dari emang lihat langsung di lapangan dari orang-orang yang pakai Instagram, apa namanya, hashtag itu paling berguna buat orang-orang nyari produk yang spesifik seperti itu. Oh, oke, ya, 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 ya. Misalkan orang nyari misalkan bakso aci Bandung Mm. gitu, orang udah pasti mengharapkan dengan mereka nyari hashtag bakso aci Bandung adalah mereka bisa lihat produk-produk bakso aci yang emang dijual di Bandung. Mm-mm. Tapi kalau yang secara general kayak tadi kayak makan bakar receh misalkan atau kuliner Bandung, hard to say udah terlalu banyak orang yang post, jadi Ya, jadi ya, ya. sebenarnya nggak terlalu berguna sih. Oke, berarti kalau untuk hashtag kan kurang berguna. Jadi sebenarnya kalau buat kan tadi Cica bilang lebih penting itu sebenarnya yang keluar di timeline atau yang keluar di explore. Nah, Ya, ada nggak Cal, misalnya tips untuk food trainer yang punya brand itu gimana sih caranya untuk biar di explore-nya itu bisa muncul sering gitu? nah sebenarnya ini kita harus sering rajin-rajin lihat tren yang ada di Instagram sih ya. Kayak misalkan gini, kemarin-kemarin itu sempat heboh kayak di story ada yang uh, orang bikin story ada ayam jalan, terus kalau pas di tengah harus di capture terus Oh dimasukin iya, story. iya, iya, Nah, iya, iya, yang iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. Yang yang kayak goyang-goyang kayak gitu gitu ya? tuh, ya betul. Nah, yang kayak gitu tuh bikin orang tertarik untuk nge-share. Oke, Jadi iya, kita iya, iya. sebenarnya kalau mau bikin konten yang emang engaging itu emang harus sesuatu yang bikin orang pengen nge-share. Kalau sekarang tuh seperti itu sih trendnya. Ya Atau itu kayak dan misalkan ya. uh, paling banyak kayaknya sekarang kayak gitu sih. Kayak dulu juga pernah ada satu all you can eat yang sebenarnya udah nggak terlalu laku sih ya sekarang. dia Mm-mm. dia termasuk brand lama yang emang sekarang udah banyak pesaingnya jadi dia agak kurang. Cuma sempat dia bikin kayak gitu juga. Jadi kayak bikin roulette gitu terus kalau misalkan dapat apa namanya gambar apa lah waktu itu saya lupa Mm-mm. nanti di capture terus dinaikin ke story dapat diskon. Oh, ya, 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 oke, oke. Ya, 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 ya. Sama Jadi mungkin emang sekarang itu mungkin adalah kalau trennya di kalau kita pengen bikin konten yang emang orang tertarik, emang kita harus bikin konten yang emang mendorong followers atau orang yang lihatnya untuk share ulang ke followersnya. sama mungkin kalau akhir-akhir ini yang coba aku amatin sih ada juga tipe-tipe konten yang ini ya, yang food bingo itu ya kayaknya ya.
Oh iya, Ya, itu salah bingo satu juga sih. atau es kopi bingo atau apalah Iya. gitu kan sebenarnya, Ah, tempat makan bingo, Bandung bingo, apalah itu ya. bisa, itu Oke, juga bisa. terus jadi maksudnya oh iya, oke. Nah, terus berarti kalau misalnya itu kan dulu ya, mungkin kalau pengalaman Cicel kan dulu kalau foto dulu foto itu gambar itu kan nggak terlalu penting tadi ya gitu. Kalau Ya. sekarang, maksudnya sekarang lah bisa dibilang 2020, sebenarnya punya visual yang benar-benar misalnya apa ya, gambarnya jelas banget gitu, maksudnya secara visual indah, cakep gitu lah. Itu penting nggak sih kalau sekarang? Untuk brand yang emang fokus utamanya adalah jualan, sebenarnya enggak. Gimana gimana? Coba diulang gimana gimana? Untuk brand yang emang fokus bikin Instagramnya adalah untuk selling, Uh-uh. buat kalau kalau kata saya sih enggak. Tetap emang Halo. orang, halo, halo, Ya, ya, gimana gimana? Untuk brand yang bikin Instagramnya buat selling. itu tetap eh, enggak terlalu penting, estetik gambar itu tidak terlalu penting. Oke. Cuma emang Jadi tetap sebenarnya kalau teman-teman bikin IG-nya itu memang sebenarnya tujuannya untuk jualan, itu sebetulnya lebih penting, lebih lebih penting itu captionnya ya. em, perpaduan ketiganya yang tadi saya bilang. Cuma Apa emang balik lagi adalah eh, yang utama sekarang itu adalah sharing before selling. apa? Apa? Oh, sharing. Sharing Ya before ya selling. ya, oke. Jadi kayak banyak sih sekarang kayak yang lagi saya sering amatin itu kayak beberapa yang jualan toko HP yang jualan HP-HP BM. Kalau dulu nggak tahu sekarang mereka BM atau enggak. Mereka itu banyak kayak bikin konten yang berhubungan sama handphone, kayak meme kayak gitu, atau misalkan Oh, kayak apa ya, trivia segala macem. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama jualannya mereka sih, tapi orang jadi tertarik sama akun mereka gitu. Dan biasanya kalau kayak akun-akun yang jualan handphone BM gitu, biasanya selain meme yang mereka posting, biasanya di slide berikutnya itu ada jualannya. iya 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 benar. Iya iya Ya, iya, ya, pernah lihat ya. Jadi itu tipenya yang bisa di swipe-swipe gitu ya. ya, Nah, tapi yang paling depannya biasanya fakta apa misalnya gitu ya. ya, betul. Terus kalau pas sudah di swipe ada jualannya. Ya, Oke oke oke, ngerti ngerti ngerti, pernah lihat sih sebenarnya yang kayak gitu. Nah, terus gini Cal, mau nanya dong, sebenarnya kalau apa, kalau untuk brand itu sebenarnya kan ada juga jenis konten yang visualnya itu bentuknya foto atau video ya. Ada mm, juga yang bentuknya misalnya e-flyer. E-flyer itu mm, maksudnya ada ya, desainnya, ya. desain gitu lah. Sebenarnya lebih efektif yang mana sih gitu? Atau misalnya emang harus dikombin aja dua-duanya? Kalau itu sebenarnya balik lagi ke informasinya. Oke. Tapi overall, Mm-mm. yang paling banyak menarik minat itu tetap yang berupa foto, bukan e-flyer. Tetap foto, foto is the king ya. Ya, untuk Instagram ya, soalnya apa ya, understanding Instagram tuh sekarang agak susah, gampang-gampang susah sih sebenarnya. Hmm. Maksudnya gimana tuh? Ya kadang kayak misalkan gini, sempat waktu kemarin-kemarin tuh IGTV itu lumayan bagus buat naikin Oke. engagement apa namanya Instagram, tapi kesini-sini kadang agak turun juga. Hmm. Terus kadang uh, entah gimana, kadang menurut hitungan kita ini pasti postingan ini bakal bagus deh. Tapi Hmm. ternyata entah seharian itu kok kayaknya engagement semua tuh pada turun ya. Nah yang kayak gitu-gitu itu yang agak susah diprediksi sih. Kadang Hmm. pengaruhnya pun bukan dari Instagram, lebih ke kayak faktor eksternal, misalkan kayak apa ya, kalau kayak di Bandung kan ini saya sering banyak share sih ke beberapa foodpreneur, Hmm. pengguna internetnya kebanyakan itu yang tidak memiliki wifi di rumah.
Mm-mm. Terus? Keba- Nah, itu ada mungkin waktu tertentu yang kayak misalkan akhir bulan nih, karena Mm-mm. kuota udah mau habis, mereka belum bisa beli pulsa. Kadang Mm-mm. mereka agak pelit sih lihat internet. Mm-mm. Dan emang kayak mungkin ini sebenarnya ada agak out of topic sih. Mm-mm. Eh, Kayak daerah Bandung itu untuk penetrasi YouTube masih agak kurang sih, terutama kalau food. Mm-mm. Karena kebanyakan audiensnya itu emang tidak memilih kuota internetnya terbatas. Jadi mereka itu agak pilih-pilih sih kalau lihat konten di YouTube. Contohnya kayak gitu. Mm. Jadi sebenarnya Jadi lebih mending yang singkat-singkat aja gitu ya. jadi intinya gini, ya kalau masalah buat mengerti Instagram itu kita agak susah sih memprediksi sekarang karena ada banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Cuma overall yang penting bagi foodpreneur nih yang misalkan mau share sesuatu di Instagram, share yang emang sesuatu menurut kalian itu menarik bagi followers. Cara lihatnya mungkin dari statistiknya kali ya, kan ada insight-nya ya. Ya, mm-mm. Di mas Eh, di jangan banyak mengulang hal yang sama sih. Waduh, terus lagi koneksinya kayaknya kurang bagus di Cical. Nah, agak Udah ya. nge-freezing, Cal. Coba ngomong lagi, Cal. Ya, Yes, oke. udah. Jadi tadi sampai mana ya? Ya. Buat foodpreneur yang emang mau share sesuatu di Instagram, emang karena Instagram itu banyak hal yang tidak bisa diprediksi, emang yang paling utama adalah kita share sesuatu yang menurut kita itu bakal menarik bagi followers. Followers. Nah, oke. Ya. Nah, ini sebenarnya ini ada itu ada Karena yang emang, nanya, ada yang nanya sih, Cal. ya. Oh ya, Sebenarnya tadinya hal yang mau gue sama, ya. bukan, tadinya mau gue tanyain juga sih, tapi ini nyambung nih. Pertanyaannya, intensitas posting itu penting ningkatin engagement atau enggak? Berapa kali? Mungkin gini lah, kalau gue sih pertanyaannya gini, disimplify lah pertanyaannya gini. Yang paling ideal gitu ya untuk ningkatin engagement itu kita sehari misalnya posting berapa kali sih? Berdasarkan pengalaman aja. Oke. Mungkin ini harus ngebahasnya tadi yang di awal dulu sih ya, soal sharing sebelum selling. Kalau isi Instagram kita kebanyakan adalah selling, orang kalau misalkan keseringan, misalkan kita isinya selling semua, terus kita post sehari 3 kali, nih, orang bakal enak sih lihatnya. Tapi kalau misalkan Instagram kita itu post tiap hari, tapi yang jualannya let's say dari 3 hari cuma sehari yang ngomongin makanan kita, itu biasanya orang nggak enak. Jadi intinya nggak ada rumus pasti harus minimal harus sehari sekali atau minimal seminggu sekali, tapi lebih ke konten apa sih yang kita post. Kalau kebanyakan konten kita adalah selling, kalau terlalu sering apalagi sehari sekali aja orang agak males sih liatnya, jujur. Dan pasti orang males buat follow biasanya kalau yang kebanyakan selling daripada sharing ya. Tapi kalau biasanya akun-akun yang emang kadang mereka bikin selingan apalah, bikin video yang lagi ngetren apalah, walaupun postnya sering, itu pasti mereka nggak bosen. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi, Cal. Dari dapur Mbak Pit, untuk arahkan ke selling, banyakin post di story atau di feed? Nah ini juga penting sih. Kalau sekarang ya, sebenarnya story lebih bagus sih. Karena apa ya, story itu kan sifatnya temporer, which is cuma 24 jam aja. Kadang orang kalau misalkan mereka tertarik sama brand produk yang kita punya, itu mereka daripada lihat yang lain dulu terus baru lihat lagi nanti, pasti mereka lihat dulu sih. Kayak misalkan
kita misalkan kita ada produk baru nih, kalau mau beli swipe up ya. Nah, itu lebih engaging sih daripada kita posting di feed terus ada bilang linknya ada di bio. Karena kan story itu sifatnya sementara, dan saya juga ngalamin sih beberapa kali beli produk itu lihat dari iklan di Instastory. karena pertama emang lihat produknya lagi nyari yang kayak gini nih kebetulan, terus mereka harganya lagi diskon nih. Daripada nanti diingat-ingat doang terus dibukanya nanti, mendingan swipe up aja sekarang. Kalau perlu dipesan sekarang. Berarti lebih action sekarang ya? Ya, story itu lebih ke action. Story. Oke. Nah, oh ya, teman-teman foodpreneur, ini saya nyambung sebetulnya. Kita sebetulnya nanti bulan Mei yang bentar lagi juga udah nyampe gitu. Sebetulnya kita ada satu program itu namanya webinar Fast Track 2 gitu. Jadi karena apa ya? Karena pandemi Covid ini akhirnya mau nggak mau kita harus online di semua hal gitu kan, termasuk workshop-workshop yang biasanya kita gelar secara offline gitu, temu muka lah gitu. Nah, sekarang kita beralih ke online gitu, namanya Fast Track 2 gitu. Nah, itu nanti akan adanya itu di 18 sampai 22 Mei gitu. Jadi temanya itu adalah belajar menjadi pebisnis kuliner, 20 jam kelas online bersama foodies, 5 topik terpenting dalam memulai bisnis kuliner. Speakersnya juga sekarang bermacam-macam. Ada dari Rex Marindo, Stefani Kurniadi, Danis Kuntoadi, Yusak M. Yahya, dan Cindy Alfionita. Jadi lebih lengkap gitu. Nah, balik lagi, Cal. Berarti ini ada lagi yang nanya. Sebentar, aku coba. Oh, belum kebuka. Oh ya, itu ada yang nyapa. Mas Arto, halo. Sarita Foodie siap, Mas. Kemarin soalnya ada kemarin dari Mas Arto sempat nitip pesan ke saya gitu kan. Tetap ini ya, tetap bergerak dan berdampak begitu. Itu sih betul-betul buat saya powerful banget gitu. Nah, Cal, boleh cerita nggak, Cal, kalau dari makan pakai receh sendiri gitu, itu sebetulnya akun yang bisa nggak sih kalau misalnya orang ingin di-review atau ingin diliput, itu bisa atau enggak, sama caranya gimana? Oke. Untuk makan pakai receh sendiri, karena emang kita udah lumayan lama sih ya, udah jalan tahun ke bentar. Kita juga ke tahun berapa tuh? Dari 2014 kata tadi kan? Ya. Dari tahun 2014 ini kita udah mau ulang tahun ke-6, 2 bulan lagi harusnya. Untuk bisa manggil atau enggak, pasti bisa dong. Dan ya tanpa ditanya pun pasti untuk akun yang udah lama dan emang followersnya udah kayak kita, kayaknya nggak mungkin deh nggak ada yang nawarin untuk misalkan kita datang ke tempatnya. Jadi kalau emang mau sih bisa langsung aja DM atau misalkan email kita, atau misalkan di Instagram kita juga ada WhatsApp, nanti kita ngobrol. Oke, berarti kalau mau ngontek ke Makan Pakai Receh di profil kita itu ada nomor WhatsApp saya yang emang khusus buat Makan Pakai Receh, terus ada email, terus DM juga kita balas. Cuma emang kita lumayan banyak yang suka nanya, jadi mungkin kita nggak instan sih balasnya. Tapi pasti dibalas. Oh, sih. Oke. Berarti itu dengerin foodpreneur, kalau misalnya mau minta mau kenalan juga boleh lah ya gitu. Mau kenalan boleh. Atau misalnya mau ikut sama Makan Pakai Receh, itu bisa langsung ke Instagramnya Makan Pakai Receh, bisa DM atau bisa juga nomor WA. Ya. Gitu kan? Oke. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Terus, oh ya, ada lagi tadi yang saya mau nanya. Berarti intinya kalau misalnya yang namanya ngeposting itu nggak ada rumus pasti ya gitu. Maksudnya mau sehari banyak, mau sehari cuma satu, itu yang paling penting adalah lebih ke kontennya, lebih banyak sharingnya daripada jualannya. Gitu ya tadi ya. Intinya sih gini, sebenarnya dari dulu mungkin dari 2014 kita mulai sampai sekarang, tetap sih orang itu lebih seneng dikasih soft selling daripada hard selling. Makanya tadi saya bilang juga kenapa kita harus lebih banyak sharing dulu sebelum selling, karena ya itu orang nggak terlalu suka untuk di hard selling.
Itu ada yang nanya lagi, Cal. Masih dari dapur Mbak Pit juga. Mas, untuk naikin traffic ada strategi khusus nggak? Mungkin naikin traffic itu lebih ke yang komen mungkin yang dimaksud ya, Oke. engagement. Salah satunya tadi yang tadi saya sempat bilang masalah sharing tadi, kita jangan jualan aja intinya di Instagram atau di sosmed kita apa aja. Kita harus sharing sesuatu yang emang lagi tren atau lagi nyambung lah sama followers kita supaya mereka tertarik untuk ikut komen atau at least sharing ke temen yang lain. Nah, biasanya dari situ kan misalkan gini nih, misalkan tadi siapa namanya dapur Mbak Pit nih, Ya. ini jualannya apa sih? Waduh, belum dilihat sama saya. Nggak bisa dilihat ya. Misalkan gini, misalkan kalau misalkan dapur Mbak Pit ini jualannya misalkan bakmi halal nih, misalkan. Bakmi kan orang banyak apa namanya mengidentikannya dengan menu non halal. Nah, misalkan mereka admin dapur Mbak Pit misalkan karena sekarang lagi bulan puasa bilang kalau bakmi kita tuh cocok loh buat acara buka puasa atau misalkan dimasak di rumah. Nah, kita halal. Jadi buat makanan buka puasa itu cocok atau misalkan apa ya? Ya misalkan, mungkin lebih masakan rumah. Mungkin lebih disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Kalau kita lagi Ramadan, mungkin ngomongnya nyerempet-nyerempet Ramadan temanya ya. Ya, catering. Nah, misalkan catering nih, kayak misalkan, kita cateringnya halal, jadi buat buka puasa cocok loh. Atau misalkan kita bikin konten yang menceritakan apa sih kelebihannya pesan makanan lewat catering daripada let's say lewat GoFood atau yang lain. Itu bisa jadi apa ya istilahnya pertimbangan calon konsumen untuk beli juga, tapi kita nggak hard selling di situ. Ya. Nih ada yang nanya lagi, sorry ini lewat Q&A ya, mau nanya ya biar nggak ketimbun. Dari Dilen Hardianto, contoh konten sharing yang menarik seperti apa ya gitu secara general aja, mungkin tadi ya maksudnya lebih ke contoh-contoh yang sharing not selling itu yang kayak gimana sih simpelnya? Simpelnya gini, yang paling gampang nih ya, biasanya yang nggak perlu modal. Misalkan lagi ada video yang lagi viral nih, kita repost ulang. Halo? Apa yang viral tadi, sorry? Misalkan lagi ada video yang viral nih. Video ya. Ya, terus sama kita di repost. Itu secara nggak langsung itu tanpa modal ya, jadi kita tanpa ngemodal apa-apa kita bisa secara nggak langsung naikin awareness akun kita. Tapi jangan lupa kalau misalkan kita mau repost kayak gitu, jangan lupa cantumin sumbernya, misalkan kayak gitu. Atau misalkan kita mereka ulang, let's say misalkan kita nemu di akun kayak fakta apa, misalkan mie itu bagus untuk apa, misalkan kandungan gizi di mie itu lebih baik daripada di nasi. Nah, kita bikin kita bikin postingan sama seperti itu, yang informasinya sama seperti itu, tapi misalkan dengan background produk kita misalkan. Oke. Siap. Nah, itu tadi sebenarnya ya, sebenarnya itu tadi menjawab juga. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak sih kalau misalnya nggak ada ide kita repost konten orang, berarti sebenarnya bisa banget ya gitu, asal nyantumin. Bisa banget, tapi jangan lupa cantumin sumbernya. Ya, oke. Terus apa ya? Sebentar, untuk Instagram. Terus konten via IGTV apa sama aja, Kak? Oh, mungkin maksudnya kalau kita bikin kontennya via IGTV, ada nggak tipsnya lah gitu untuk yang menarik? IGTV yang menarik itu yang kayak gimana sih? IGTV ini sebenarnya agak-agak susah sih ya untuk jualan ya. Agak-agak susahnya karena gini, let's say kita bikin postingan video yang durasinya 5 menit. Ya. Kadang orang cuma nonton semenit pertamanya aja. Atau 1,5 menit pertamanya. Sebenarnya salah satu
untuk ngakalinnya terutama yang punya brand itu adalah emang kita jangan hard selling sih. Misalkan kalau kalau misalkan kita jualannya mie nih, misalkan kita Mm-mm. bikin video IGTV 5 resep mie murah buat anak kos, misalkan pakai produk yang kita punya. Mm-mm. Nah, itu orang secara nggak langsung itu bakal nonton sampai habis biasanya kalau yang kayak gitu. Oh, Tapi berarti kalau judul-judulnya yang lebih powerful kali ya? bikin bikin cover yang emang menarik, terus udah gitu isinya juga jangan yang jualan banget lah ibaratnya. Berarti cover menarik itu salah satu elemennya mungkin copywriting-nya juga yang bombastis kali ya? Ya, terus ya yang emang dibutuhkan sama followers kita. Let's Oke. say kayak misalkan ya itu, kalau misalkan ternyata followers di Instagram brand kita itu kebanyakan adalah anak kos, misalkan bikin 5 resep mie mudah buat anak kos, itu pasti mereka nonton. Jadi teman-teman foodpreneur juga kayaknya harus mulai dari sekarang kali ya, mulai bisa diklik mungkin di masing-masing akunnya sendiri. Itu kan di situ ada insight ya, yang ada statistiknya. Nah mungkin Ya, harus mulai dilihat sekarang benar-benar dibaca gitu si followersnya itu mayoritasnya itu ada di range umur mana, mungkin gitu ya. Jadi ya, jadi penting banget untuk kita tahu sebetulnya follower-follower kita itu sebenarnya siapa secara ya, secara personality kali ya bisa dibilang gitu. ya, Jadi sehingga pada saat bikin konten itu bisa kita sesuaikan gitu dengan yes, umurnya mungkin atau dengan tren-tren yang ada di umur itu gitu kan. ya. Nah, Atau Kak biasanya ini gini, apa sorry apa? Biasanya apa? biasanya gini, kalau dari yang saya udah lihat sih, kalau kita udah punya produk yang emang target marketnya udah jelas, terus harga segala macam juga udah sesuai dan target marketnya, kita langkah awal ketika bikin konten di sosial media di Instagram itu adalah menyesuaikan dari target market kita tadi. Cuma kadang emang ketika si sosial media itu udah jalan, kadang berubah sih trennya. Let's say kita jualan itu fokusnya adalah untuk dewasa muda, ternyata yang lihat di Instagram itu kebanyakan dewasanya 25 ke atas ternyata, bukan 25 ke bawah. Itu kita harus menyesuaikan sama itu sih baru. Berarti ya emang harus aware aja ya tiap hari tuh Ya, ngeliatin terus gitu kan sebenarnya konsumennya sukanya apa. Nah, intinya sih kita jangan diam aja sih. Jadi ya. kalau kita mau bikin branding yang bagus di sosial media, kita emang harus secara berkala lihat siapa sih audiens kita, apakah berubah trennya atau enggak. Misalkan dulu banyaknya dominannya cewek, tiba-tiba sekarang jadi cowok. Itu bakal ngaruh sih ke engagementnya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Selain sharing dari siapa ini Wulandari. Selain sharing before selling, faktor apa lagi yang bikin orang lebih antusias sama postingan kita dan pengen beli? Ini agak susah sih ya. Soalnya susahnya karena gini, saya ngambil contoh di Bandung aja. Di Bandung itu agak susah nyari produk yang benar-benar unik sekarang tuh. Dulu mungkin kayak 2014, Instagram baru mulai, yang brand yang punya Instagram pun masih 1-2, itu saya pribadi pun masih pengen gitu loh, follow Instagramnya mereka. Karena mereka menawarkan sesuatu yang unik dan beda sama yang lain. Jadi kalau misalkan faktor mungkin harus ada sesuatu yang unik sih, tetap dari segi produk ya, di luar yang sharing tadi. Gitu. Oh, Cuma berarti emang susahnya sekarang itu adalah cari produk yang unik itu agak susah sih sekarang. mungkin lebih angle-nya aja kali ya. Maksud angle tuh mungkin bisa tarikannya aja kali ya. Misalkan tadi kayak Cica bilang kalau lagi trennya yang apa gerak-gerak untuk di capture ya, mungkin kita bisa keluarin konten kayak gitu kan. Ya. Nah, tadi juga ada beberapa nih yang nanya. Sebenarnya kalau bikin kontennya kalau
Instagramnya baru-baru gitu ya, itu mendingan lebih ke branding atau lebih ke selling? Kalau awal tetap kita harus apa ya, memperlihatkan apa sih yang kita jual pertama, pasti gitu. Let's say kita baru bikin brand, terus produk kita juga sesuatu yang baru, tetap yang harus dijelasin awal adalah apa sih yang kita jual. Nah, ketika udah berjalan sosial medianya, baru kita mulai sharing-sharing sesuatu yang mungkin ada hubungannya sama produk kita. Berarti justru kalau kita baru mulai awal, justru posting-postingnya lebih banyak tentang produk kali ya? Memperkenalkan produk, terus kalau audiensnya udah mulai tumbuh, baru kita mulai sharing. Ketika udah tumbuh lagi, baru kita selling lagi. Oke. Nah, ini aku mau ngasih info lagi. Jadi, aku sama beberapa teman-teman di Foodies itu lagi ada berencana itu mengeluarkan sebuah buku yang judulnya itu adalah 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Sebenarnya ini kita keluarin itu memang kita dedicate untuk teman-teman pebisnis kuliner di luar sana gitu. Jadi kalau bisa ya belajarnya itu dari kesalahan kita gitu, karena ini benar-benar pengalaman pribadi dari saya sama teman-teman di Foodies yang memang pernah merunning bisnis, dan kita kumpulin sebetulnya dari cerita-cerita dari foodpreneur lain gitu, karena kan Foodies ini juga alumninya juga cukup banyak, jadi kita sering berinteraksi baik itu di di Foodies community-nya maupun pada saat kita workshop kopdar ya, tapi sayangnya sekarang nggak bisa kopdar. Jadi buat yang mau dapat bukunya itu bisa langsung hubungin, itu di bawah situ ada pinnya, bisa langsung kontak ke Mbak Winda atau ke linknya. Oke, terus nyambung lagi nih, Cal. Kita cari dulu pertanyaannya ya. Oh, itu tadi dari Mbak Wulandari tuh nanya lagi tuh, untuk mulai belum banyak follower, lebih banyak sharing atau selling? Tadi udah dijawab dulu, mendingan kita posting, memperkenalkan produk dulu ya. Memperkenalkan produk, terus untuk ngembangin followersnya baru sharing, baru setelah gitu kita selling lagi. Jadi benar-benar produk dulu, sharing, baru selling gitu ya. Oke, ada lagi nggak ya? Sorry. Konten. Ya, paling lebih ke ini aja sih, Cal. Summary kali ya, summary gitu. Jadi lebih ke summary. Sebetulnya berarti buat foodpreneur itu tips-tips untuk bikin konten yang bagus gitu kan, yang powerful itu berarti checklistnya, kalau boleh nih ya, checklistnya maksimal 5 apa aja sih tadi? Pertama itu tetap informasi. Informasi kita modalnya macam-macam ya, bisa misalkan informasi soal produk kita atau informasi soal hal relate yang sama followers nih, sama followers kita. Pertama itu. Terus kedua tetap sih ya, karena Instagram itu yang pertama orang lihat adalah visualnya, pasti yang pertama jendela utamanya itu adalah visual. Oke, terus? Lalu sorry, ini tinggal 1 menitan lagi, boleh lebih disingkat nggak? Oke. Jadi pertama tadi informasi, kita mau nyampein apa. Terus yang keduanya adalah tetap visual, karena Instagram adalah media visual. Ketiganya baru penunjangnya adalah caption. Keempatnya, 4, 5 apa ya? Sebenarnya 3 sih. Saya selalu. Berarti cukup 3 aja. Iya. Oke, berarti kalau aku recap, berarti sebenarnya untuk bikin konten yang powerful itu yang paling penting itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah informatif, mungkin ya, informasi yang informatif. 2, visual yang menarik, mungkin memperkenalkan produknya. Yang ketiga itu adalah captionnya, teksnya. Oke, paling itu aja sih, Cal. Sebentar lagi nih, sekitar 50:49. Sedikit lagi kita akan diputus sebenarnya sama Instagram gitu. Jadi thank you banget buat Cica yang udah berbagi malam hari ini gitu kan. Semoga nggak bosen kalau diminta berbagi lagi sama Foodies gitu. Sama buat teman-teman foodpreneur, jangan lupa kalau memang ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, itu akan kita rutin kita jawab itu di Foodies Media Community. Itu bisa diklik dari link bio Foodies gitu. Jadi dan di sana juga kita akan rutin posting e-book dan informasi-informasi lain yang berhubungan dengan bisnis kuliner. Oke, paling segitu aja.
Dari saya, terima kasih Cical. Dadah. Sama-sama. Dadah. Oke, teman